Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, ini tanggal 22, memang suasananya agak berbeda dari seperti biasa ya. Karena memang orang berkeyakinan bahwa 22 bukanlah Lailatul Qadar, atau minimal kemarin sudah dapat Lailatul Qadar, jadi tidak datang ke masjid lagi. Tidaklah mengapa, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mencari ridhonya. Marilah kita pagi ini saling menyapa untuk menuntaskan buku Jalan Menuju Surga. Sekarang masuk kepada jalan ke 23, yaitu menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung silaturahim, dan melaksanakan sholat malam. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Salam. Ini hadis ini juga bagus, susunan kata-katanya luar biasa. Saya bacakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa'adimut ta'am wasallu wan nasu niyam udkhulul jannata bisalam. Rawahu Abdus Salam. Setelah ini kita akan mengucapkan salam ya, baik. Artinya apa? Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan, dan laksanakan sholat pada saat manusia tertidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Jadi hadis ini salah satu kelebihannya, ditutup setiap katanya dengan huruf mim ya. Afsus salam wasilul arham wa'adimut ta'am. Afsus salam wasilul arham wa'adimut ta'am wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. 5 isi hadis ini yang diakhiri dengan huruf mim. Dan yang lebih menarik, diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam ya. Nama perawinya pun di akhir katanya mim. Ini termasuk keindahan bahasa Arab. Aduh rahimakumullah, dari jalan ke-23 sampai jalan ke-30 insyaallah nanti akan kita bacakan. Ternyata isinya adalah ibadah muamalah. Jadi 30 jalan masuk surga ini kita bagi 3 bagian atau 4 bagian. Bagian pertama tentang iman ya, tentang dasar-dasar keislaman ya. Kemudian bagian kedua tentang ibadah mahdhah seperti sholat, berwudu ya, kemudian menjaga sholat witir, berpuasa, haji. Yang terakhir berhubungan dengan ibadah-ibadah muamalat. Jadi kita jangan menyangka bahwa masuk surga hanya dengan ibadah mahdhah, tapi juga dari ibadah sosial yang berupa interaksi kita dengan manusia lain.
Ini salah satu buktinya. Dari 5 ini yang ibadah mahdhu cuma 1, itu pun ketika manusia tidak ada, yaitu wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah pada waktu malam. Kapan malam itu? Ketika manusia pada umumnya tidur. Pelajaran dari hadis di atas. Pertama, keutamaan menyebarkan salam kepada manusia. Karena memang Islam ini rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita sebarkan salam. Maksudnya berbuat baik kepada seluruh manusia. Wa qulu linnasi husna. Ini termasuk akhlak Islam. Akhlak inilah yang menyebabkan banyak orang masuk Islam karena akhlak yang mulia. Kita bahas kemarin nomor 22 bahwa orang yang berakhlak karimah akan disediakan surga paling atas, ya, melebihi orang yang meninggalkan debat kusir dan melebihi orang yang meninggalkan berbohong walaupun dia berguru. Kedua, perintah menyebarkan salam ini khusus kepada orang muslim. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu untuk muslim. Tidak boleh kepada orang kafir, karena orang kafir itu tidak selamat, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Ya. Kita tidak boleh menyematkan kepada mereka salam. Adapun jika dalam satu majelis bercampur antara muslim dan non muslim, maka kita memberikan salam berdasarkan mayoritas atau berdasarkan dominasi. Di al-Islam ini ada beberapa orang non muslim masuk masjid sini, ya kita anggap dia enggak ada. Kita mengucapkan salam kepada orang Islam saja. Tidak perlu mengucapkan salam lintas agama. Salamnya orang Islam, salamnya orang Nasrani, salamnya orang Buddha, salamnya orang Hindu, salamnya orang Konghucu. Itu kan bid'ah dolalah. Ya, itu kan bid'ah yang dibuat-buat orang zaman sekarang. Zaman Orde Baru pun nggak ada, Orde Lama nggak ada, Orde Baru nggak ada. Zaman reformasi pertama nggak ada, ya baru zaman akhir-akhir ini yang mungkin ada by design, ya, supaya ya umat Islam semakin sedikit demi sedikit meninggalkan agamanya, toleransi yang kebablasan. Ya, toleransi tidak harus seperti itu. Dan banyak pengamat mengatakan itu tidak praktis, menghabiskan durasi waktu. Coba kalau sambutan pejabat-pejabat, ada 5 pejabat yang nyambut, itu habis waktunya cuma untuk salam, ya, 5 agama atau 6 agama. Belum yang jawab salam. Bagaimana kalau kalian jawabkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah setengah menit. Nanti satu lagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jawabannya apa? Sama-sama sejahtera. Nah itu kan setengah menit lagi. Terus apa lagi? Ya saya nggak hafal, memang sengaja nggak hafal itu. Itu habis waktu setengah jam untuk mengucapkan salam setiap agama. Bahkan sekarang lebih dahsyat, ya, ada orang mulai membuat bid'ah baru namanya doa lintas agama. Itu semuanya menggiring umat Islam supaya liberal dan supaya masuk dalam perangkap spilis, ya. Jadi menganggap semua agama sama. Nanti lama-lama digabung semua agama. Ini salah paham di dalam memahami toleransi. Toleransi tidak harus seperti itu. Adapun kepada orang-orang kafir kita dilarang mendahului memberikan salam, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan memulai, ya, ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Wa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqihi. Jika kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka pepet ke gang yang sempit. Ini
hadis Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah. Maknanya apa? Ini perlu dipahami juga, Pak. Maknanya tidak secara lahir. Nanti anak-anak Islam, jamaah Islam ketemu sama tetangga langsung dipepet, cerat. Nah, ini tangkar nanti. Tidak seperti itu maknanya. Maknanya tidak secara lahir. Tapi maksudnya pertama, ini hadis di dalam konteks mayoritas. Ketika umat Islam berkuasa ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan orang Yahudi serta orang Nasrani minoritas ya. Itu dalam konteks seperti itu ya, di dalam daulah Madaniyah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW ya. Makanya jangan dimulai dengan salam ya. Artinya harus al-izzah, izzatun alal kafirin, itu maksudnya adillatun alal mu'minin, izzatun alal kafirin, ruhama bainahum, asyidda'u alal kufar, ruhama bainahum, maknanya sama ya. Surat Al-Maidah ya, ayat 54 itu dengan surat Al-Fatah ayat 29 serta hadis ini sama makna. Jadi maksudnya supaya umat Islam itu lebih kasih sayang terhadap sesama, maka sesama muslim hendaknya kita menyapa ya. Hadirin rahimakumullah, adapun kepada orang kafir kita juga boleh menyapa, tetapi dalam arti kita harus izzah, jangan kita melindir di depan mereka, itu maknanya seperti itu. Dan ketika menyapa jangan dengan sapaan agama, tapi sapaan dunia. Bagaimana nyapa dunia itu? Ketemu dengan orang Nasrani kita bilang sore Pak, sore kan gitu, karena memang ini lagi sore. Nanti ketemu lagi habis keluar dari masjid, pagi Pak, ya pagi, ini memang pagi. Jadi yang selamat itu paginya, selamat pagi Pak, selamat pagi. Yang selamat paginya bukan dianya. Atau boleh kita mengucapkan assalamu ala manittaba'al huda. Assalamualaikum, assalamu ala manittaba'al huda. Nah, itu kalau mau tegas, salam kepada yang mengikuti petunjuk, yaitu maksudnya petunjuk Islam. Itu larangan kita memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Nah, jika ketemu, ini masalah, jika ketemu dengan mereka di jalan, maka arahkan ke tempat yang sempit. Maksudnya jangan biarkan mereka menguasai jalan itu maksudnya. Dan maksud secara batin, jangan beri kesempatan mereka untuk menduduki umat Islam. Latat takhidul yahuda wan nasara auliya, kan itu Al-Maidah 51. Jangan menjadikan mereka pemimpin. Seandainya ada jabatan, jangan diberi jabatan yang strategi. Sebenarnya jabatan-jabatan yang umum, yang tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap nasib umat Islam. Kalau tidak seperti itu, maka terjadilah apa yang terjadi di negara kita. Ini karena salah dalam memahami toleransi, sehingga orang-orang non-muslim diberikan jabatan-jabatan strategis, bahkan sejak Orde Baru sampai sekarang. Jadi kejadian hari ini itu sudah lama, para rahimakumullah, sudah berjalan lama. Kita tidak bisa melihat cuma hari ini, enggak, sejak zaman Orde Baru khususnya. Sehingga hasilnya hari ini kita lihat mereka berkuasa dalam segala bidang ya, secara ekonomi ya, secara budaya, bahkan secara politik. Kita mayoritas tidak bisa berbuat apa-apa karena kesalahpahaman para pemimpin Islam yang tidak paham makna toleransi, memberikan jalan seluas-luasnya kepada mereka. Ini ajaran yang secara tidak langsung ya, menyuruh kita supaya ayo kita itu umat Islam, kita urusin umat kita dulu ya. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Kalau kita tidak mikirkan umat Islam, berarti kita bukan dari bagian dari Islam ya. Oleh karena itu, marilah kita para hadirin rahimakumullah, kita kan hidup di negara Indonesia yang mayoritas muslim. Kita harus bisa berkontribusi di dalamnya,
bekerja sama dengan seluruh elemen umat Islam. Supaya apa? Supaya Islam tegak. Tegak itu bukan dengan satu elemen, bukan dengan satu partai, bukan dengan satu kelompok atau satu ormas. Ya, kemarin kita bersilaturahim ya, dengan antara pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, harus banyak silaturahim biar tidak salah paham di tengah jalan, supaya Islam bersatu ya, karena ukhuwah sangat perlu ya, agar Indonesia sejahtera dan maju ya. Itu diperlukan para hadirin rahimakumullah, dan mereka mengakui juga bahwa nggak mungkin satu partai bisa membangun Indonesia, harus bekerja sama dengan partai-partai Islam yang lainnya. Dibahas berbagai masalah dalam pertemuan itu, masalah keumatan, bagaimana kita mengangkat umat Islam di Indonesia ini supaya tetap tegak ya, tetap tegar, tetap izzah, mulia, jangan mau diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi sebenarnya kita itu bersatu, kita itu sama visi dan misinya, tetapi kadang-kadang karena kurang silaturahim akhirnya apa, berjalan sendiri-sendiri ya, berjalan sendiri-sendiri sehingga mudah dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Itu makna dari hadis ini ya, maknanya seperti itu, enggak sekedar jalan dipepet, itu kecil itu, bahkan nggak simpatik, orang akan benci sama Islam. Ini ngapain ya, mepet-mepet, apa salah saya, kan nggak benar itu. Itu maknanya seperti itu para hadirin, jangan salah paham ya. Ini jangan mepet-mepet tetangga atau orang yang non muslim, nggak boleh itu pada bulan Ramadan. Bahkan kita katakan salah satu bentuk keimanan adalah imatatul adza anit thariq ya, memindahkan jalan, memindahkan batu, bukan memindahkan jalan ya, memindahkan batu dari jalan. Artinya apa? Beri mereka jalan, ini jalan umum, yang bangun bukan kita juga, ngapain kita mepet-mepet, itu nggak boleh. Jangan salah paham ya, mahasiswa jangan salah paham, para aktivis jangan salah paham terhadap hadis ini. Maknanya apa? Anda bekerja sungguh-sungguh ya, Anda bekerja sungguh-sungguh, rebut jabatan-jabatan itu secara profesional, isi kursi-kursi yang kosong itu ya, kemudian perkaya diri kalian ya, kalahkan mereka. Kalau mereka ada 9 naga, kita ada 11 naga nah, begitu. Tapi ya gitulah umat Islam ya, tidak sungguh-sungguh sehingga ya tertinggal terus. Salah satu masalah yang dibicarakan kemarin adalah bahwa umat Islam tertinggal dalam bidang ekonomi ya, kalau ekonomi tertinggal ya lainnya tertinggal. Makanya kuasai ekonomi dulu ya, umat Islam harus kaya dulu, udah kaya itu bisa mengatur negara. Kalau kita miskin kita diatur orang, walaupun kita mayoritas, tapi akan dikuasai oleh minoritas yang memegang uang ya. Itu juga dibahas ya, tentang rekening-rekening di bank ini, kebanyakan yang megang ya, itu non muslim. Makanya kita hanya bilang wallahul musta'an, karena umat Islam tidur melulu. Nah, kita itu tidur melulu, asik dengan kegiatannya sendiri-sendiri ya, tidak mikir umat Islam. Maka hadis ini jadi nggak berlaku. Fattarruhu ila adyakihi, pepet dia pada tempat yang sempit, maksudnya jangan beri kesempatan dalam berbagai bidang gitu. Makanya kita harus profesional dalam berjuang ini, dalam seluruh lini kehidupan. Itu penting ya, bangun dari tidur. Ketiga, dibolehkan mengucapkan salam kepada suatu majelis yang di dalamnya bercampur antara muslim dan non muslim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika berjalan melewati majelis yang di dalamnya ada muslim dan non muslim, kemudian beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal ada orang Yahudi, ada orang musyrik, tetapi mungkin mayoritasnya muslim di situ. Keempat, di antara adab mengucapkan salam adalah mengucapkan salam dengan suara yang bisa didengar,
Masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu maksudnya apa? Orang yang mengendarai mengucapkan salam kepada yang berjalan. Assalamualaikum. Nah, gitu. Kadang kalau saya pulang dari masjid naik motor itu ada orang berjalan, Assalamualaikum. Ya, kita yang di atas mengucapkan salam yang sedang berjalan. Orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Ya, saya kan jumlahnya cuma sedikit satu, mengucapkan kepada jumlah yang banyak ini. Coba kalian mengucapkan salam kepada saya, kan enggak lucu. Ya, jadi sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya, ketiga, jika bertemu dengan saudaranya sesama muslim, hendaknya mengucapkan kepadanya salam. Jika masuk rumah, mengucapkan salam kepada penghuninya. Ketika datang pada suatu majelis seperti ini, sebenarnya kebiasaan orang Arab itu bagus ya. Kalau ada orang masuk, walaupun dia terlambat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cuma kan Anda mengganggu ya, maka dilihat suasananya. Kalau di Indonesia masih jarang karena malu. Kalau udah majelis datang terlambat, dia duduk di belakang sembunyi supaya nggak ketahuan. Padahal mestinya Assalamualaikum. Ketika meninggalkannya juga mengucapkan salam. Makanya ini ada hal menarik di Indonesia ini yang berbeda dengan orang Arab adalah apa? Setiap bertemu dan bicara salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pertanyaan saya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu orang Indonesia. Oh, dikit-dikit salam. Termasuk dalam kata itu kalau kajian yang mulainya wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau sudah terakhir itu adalah ditutup dengan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baru selesai. Wa shallallahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Udah selesai, enggak ada salam lagi. Mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung kepada keadaan. Kalau mereka orang Arab itu ya, itu berdasarkan hadis-hadis bahwa memulai sesuatu itu dengan innalhamdulillah ya, kemudian mengakhiri dengan alhamdulillah juga dan dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Quran banyak seperti itu. Kalau kita seperti itu ditambahi dengan salam kan dari hadis-hadis yang ada ini. Berarti semuanya benar. Orang Indonesia pun benar, dikit-dikit salam, bagus sebenarnya. Boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan dan menjawab salam darinya. Nah, maka dengan ibu-ibu yang di belakang nggak tahu jumlahnya berapa itu, satu orang ya atau dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibu-ibu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu itu. Boleh itu. Yang kelima, di antara manfaat silaturahim. Nah, ini kan tadi kan afsus salam wasilul arham. Setelah salam kita silaturahim. Sudah saya singgung tadi bahwa kelemahan umat Islam itu kurang silaturahim antara pribadi-pribadi, antara kelompok-kelompok, antara ormas-ormas, antara yayasan-yayasan, antara partai-partai jarang silaturahim. Apalagi sekarang ada WA, cukup di grup WA Ustadz. Nah, jadi medsosnya kadang-kadang mengurangi silaturahim. Makanya silaturahim ini harus terus dipupuk ya. Padahal makna silaturahim yang asli itu bukan itu. Silaturahim yang asli itu adalah menyambung tali persaudaraan yang ada hubungannya dengan darah. Nah, saya ulangi, silaturahim yang asli yang pahalanya besar adalah menyambung persaudaraan yang ada hubungannya dengan darah. Anda mengunjungi kakak, adik, ya, keponakan, pakde, bude, paklek, bule,
Ya, itu semuanya kalau kita berkunjung pahalanya besar. Karena menyambung nasab yang sempat terputus. Ya, barang siapa yang menyambungkan tali yang putus, maka Allah akan menyambungkan. Man wasolar rahim wasolahullah. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim yang putus, maka Allah akan menyambungkan. Termasuk makanya rezekinya itu ditambah. Maka salah satu caranya dari rezeki ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian peserta itikaf dan jamaah subuh, kalau kita kesulitan ekonomi itu bukan sekedar nyari usaha, utang kanan, utang kiri, nanti nggak ngembalikan, nggak seperti itu saja, tapi juga perlu silaturahim. Memang nggak ada kepentingan, datang aja, saya silaturahim terus, itu insya Allah itu akan ada kesempatan usaha yang luar biasa. Karena dengan silaturahim itu tidak ada ngobrol-ngobrol, oh ya saya punya bisnis ini, gimana kamu bisa bantu? Nah, berarti kan silaturahim itu bisa membuka peluang-peluang rezeki. Itu pentingnya silaturahim kepada saudara yang satu nasab. Tetapi kemudian itu diperluas dengan silaturahim kepada temannya, kepada tetangganya, kepada sesama aktivis, sesama ormas. Itu silaturahim yang KW sebenarnya, enggak asli itu, tapi menjadi latah ya, salah kaprah, tapi enggak apa-apalah ya, daripada tidak. Tapi maknanya dalam Al-Quran dan Sunnah bukan itu. Nah, di dalam hadis yang perlu kita terangkan di sini adalah man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang sebagian orang tidak paham maknanya ya. Kita jelaskan secara singkat. Barang siapa yang kepingin rezekinya dimudahkan, ini penting ini, yang banyak utang harus mendengar baik-baik ya. Barang siapa yang kepingin rezekinya dilancarkan, maka hendaknya silaturahim. Berarti silaturahim itu ya, itu memperlancar rezeki. Jelas itu kan dari Rasulullah SAW kan. Berarti kalau kita rezekinya nggak lancar, introspeksi dong, mungkin kita kurang silaturahim. Ada orang bukan hanya rezekinya nggak lancar, kesehatannya pun nggak lancar. Aslinya terganggu kesehatannya. Saya pernah dimintai konsultasi oleh seseorang yang sakitnya luar biasa, tidak sembuh-sembuh. Saya tanya, kenapa Pak? Iya, saya ini bermasalah dengan orang tua saya. Udah ketahuan di situ. Dia itu dengan orang tuanya nggak akrab. Ya. Dia bermasalah dengan ibunya. Ya, Ustaz, saya bermasalah dengan ibu saya itulah. Dia bilang, itulah rahasianya kenapa Anda punya banyak masalah dan sakitnya nggak sembuh-sembuh. Oh, ternyata punya masalah dengan ibunya, lagi ibunya. Banyak loh orang tidak bisa berdamai dengan ibunya, dengan bapaknya. Naudzubillah min dzalik. Padahal itu prinsip agama yang paling utama itu birrul walidain. Bahkan sebaliknya, orang-orang kaya, pengusaha, semua urusannya lancar, semua cita-citanya tercapai, itu salah satu rahasianya karena dia birrul walidain ada ya. Pengusaha yang setiap paginya itu memberikan 3.000 nasi kotak setiap pagi kepada jamaah sholat subuh. Al-Islam aja yang nggak dapat ya, karena puasa kan. Tapi 3.000 tiap hari itu baru nasi kotak. Belum anak-anak yatim, belum membantu pesantren-pesantren. Orang kaya tapi baik. Ketika ditanya kenapa? Karena saya birrul walidain, terutama kepada ibunya. Oh, subhanallah. Ya, ini silaturahim yang benar itu kepada orang tua. Ya,
ini kemudian dikembangkan kepada silaturahim kepada teman-teman tadi. Ya, kalau silaturahim dengan teman-teman juga masuk di situ. Walaupun kalau kita silaturahim dengan kita harus yakin pada hadirin. Kalau kita yakin, insya Allah itu akan benar-benar bisa kita rasakan kehebatan, keajaiban silaturahim. Kalau link, kalau linknya kuat, linknya luas, relasinya luas, itu biasanya mudah rezekinya. Kata orang di Jakarta ini, kalau nggak punya kenalan, habislah. Banyak orang bingung ketika ke Jakarta, apa, tinggal, karena nggak punya kenalan. Tapi kalau kenalannya banyak, mudah, Pak. Ini saya punya rumah ini, nganggur, kamu pakai aja. Dipakai deh. Nggak punya rumah tapi pakai rumah yang besar. Saya punya mobil 2 ini, pakai 1 aja. Atau subhanallah. Padahal nggak mewah. Temennya. Kalau dia sakit karena dia punya kenalan kepala rumah sakit, setiap sakit itu gratis karena kepala rumah sakitnya temennya. Nah, begitu. Pada ada rahimakumullah. Jadi nalarnya begitu ya. Oh, kenapa silaturahim kok mudah rezekinya? Karena banyak kenalannya. Coba kalau kita kenal sama seluruh toko-toko yang ada di kampung sawah ini, itu teman-teman kita semuanya, Anda mau ngambil apa saja gratis karena kenalan semua. Sayangnya kita nggak kenalan kan. Ada beberapa toko yang kita kenal, alhamdulillah ya, secara rutin berikan donatur ke Al-Islam. Itu baru 1 aja donaturnya, Masya Allah, berikan bantuan ke Al-Islam luar biasa. Itu baru 1 toko di jalan kampung sawah ini. Gimana kalau setiap toko kita kenalan? Makanya tugas mahasiswa itu mengenalkan diri dong ke toko-toko itu. Coba nanti kapan-kapan kita bahas, setiap mahasiswa harus punya kenalan 1 toko. Nanti insya Allah Al-Islam makmur. Dicoba ya. Hadirin rahimakumullah, itu silaturahim. Yang kedua, wa ayyun salahu fi atharihi, barang siapa yang kepen rezekinya lancar dan umurnya panjang. Nah, itu. Jadi silaturahim itu manfaatnya 2, rezeki lancar, umur panjang. Ya. Maka kita harus ya melaksanakan nasihat ini supaya umur panjang. Umur panjang itu maksudnya apa? Pertanyaannya, bukankah umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa lebih panjang? Nah, pertanyaan yang sering dilontarkan di masyarakat, jawabannya ada 2. Jawabannya ada 2. Jadi Bapak-bapak, kalau ditanya tentang masalah ini, jawabannya ada 2. Apa itu jawabannya? Jawabannya pertama bahwa maksud umur panjang itu, walaupun umur sudah ditentukan, adalah bahwa umurnya berkah. Walaupun umurnya 40 tahun, seperti berumur 60 tahun. Karena setiap detiknya bermanfaat. Di antaranya para ulama-ulama zaman dahulu, umurnya nggak panjang-panjang, tetapi sangat berkah. Saya mulai dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi umur itu bisa umur manusia dan umur jabatan. Umumnya begini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu berkuasa berapa puluh tahun berkuasa, hanya 2 tahun, tidak sampai 1 periode jabatan di Indonesia. Kan 5 tahun kalau di Indonesia, mau diperpanjang 7 tahun. Itu Abu Bakar Siddiq nggak perlu 5 tahun, nggak perlu 2 periode, 2 tahun aja sudah mampu ya menguatkan negara Madinah yang baru saja ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Banyak pemberontakan, banyak pulau-pulau yang ingin lepas, ya, termasuk Musailim al-Kadzdzab. Banyak kelompok-kelompok yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Madinah Munawwarah.
tapi alhamdulillah bisa diatasi. Nah, itu jadi menjaga stabilitas dalam negeri selesai, kemudian keluar negeri. Intinya 2 tahun itu sudah mengalahkan 10 tahun Umar bin Khattab. Nah itu 2. Zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau juga hanya 2 tahun menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi sepertiga dunia rakyat yang menempatin wilayah 3 kali lipat dari luasnya Indonesia itu mampu disejahterakan dan tidak ada orang miskin yang mau menerima bantuan karena merasa sudah cukup. Jadi bantuan sosial itu kembali lagi ke pusat karena orang-orang tidak mau menerima, merasa sudah qanaah. Makanya negara waktu itu surplus, uangnya lebih-lebih, bingung mau dipakai untuk apa. Jadi salah satu indikasi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu surplus. Ya, salah satu indikasi pesantren yang baik itu uangnya surplus juga. Nah, kita kepingin ke sana nanti, mudah-mudahan pesantren ini ke depan uangnya surplus sampai bingung untuk apa nanti uangnya. Mudah-mudahan ke sana. Insya Allah bisa, yakin. Pelan-pelan ya, harus ada perjuangan. Hadirin rahimakumullah. Ini dari sisi jabatan pemerintah. Dari sisi umur umpamanya Imam Nawawi rahimahullah itu umurnya hanya 40 atau 45 tahun ya. Tetapi apa yang terjadi, beliau mampu memberikan kontribusi kepada umat Islam berupa karya-karyanya yang sangat bagus, yang sangat hebat, sehingga banyak dibaca dan jadi rujukan umat Islam seluruh dunia. Sejak zaman dahulu sampai sekarang udah sekitar 5 abad, 500 tahun lebih ya, lebih daripada 500 tahun. Bahkan sampai sekarang ya, hampir seluruh masjid di dunia itu diajarkan namanya Riyadhus Shalihin ya, itu hampir seluruh dunia, bukannya Indonesia, seluruh dunia. Itu keberkahan beliau. Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Majmu' dan kitab-kitab Syarah Sahih Muslim itu dipakai di seluruh dunia. Dan saya dalam buku-buku ini sering menukil Syarah Imam Nawawi. Hampir di buku-buku yang saya tulis itu hampir merujuk kebanyakan ke Imam Nawawi. Cuma umurnya 40 tahun. Coba, berkah kan? Kadang-kadang kita umur kita 70 tahun, 80 tahun, tapi enggak punya karya apa-apa. Maksudnya bukan hanya karya tulis, karya sosial apa? Itu namanya sedekahun jariyah. Sebelum kita meninggal dunia, kita punya karya sosial. Kalau enggak karya tulis, ya karya sosial. Bisa bangun masjid ini, bisa bangun masjid ini, bisa bangun masjid ini. Lihatlah itu seorang mu'allaf. Mu'allaf loh Pak. Baru masuk Islam kemarin sore. Ya karena dia punya uang, dia bercita-cita ingin membangun 1000 masjid dengan uangnya sendiri. Bisa nggak kita saya itu? Nggak bisa. Kan ini bisa, kok bisa ya? Itu ada masjid di Jakarta itu, Jakarta Utara itu, satu masjid harganya 5 miliar. Dia biayai sendiri. Itu baru satu masjid. Dan beberapa masjid sudah mulai dibangun. Dia juga punya pesantren dan juga ya memberikan biaya-biaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kan berkah berarti kan? Udah kaya raya tetapi kekayaannya berkah. Walaupun umurnya belum tua-tua banget. Nah, seperti ini harus kita tiru para hadirin, bahwa itulah tanda panjang umur, yaitu umurnya tetap, tetapi ya karya-karyanya, kegiatan-kegiatannya itu seperti dia berumur panjang. Karena kalau mati pun karya yang dia tinggalkan, ya bangunan-bangunan yang dia bangun, yang dia tulis, anak-anaknya banyak, itu juga walaupun orangnya sudah mati, anaknya masih hidup, cucunya masih hidup, ya pesantrennya masih hidup. Nah, itu berarti seakan-akan dia umurnya panjang. Dakatu qalbil mar'i qailatan, kata orang Arab, seseorang bergumam dan
merenung innal hayata daqaiqu wa thawani, sesungguhnya hidup itu terdiri dari menit dan detik. Farfa li nafsika fi hayatika dzikraha, ayo angkat nama Anda dalam hidup ini. Fadzikru lil insani umrun tsani, jadi peninggalan yang baik, meninggalkan nama baik itu umur kedua dari seorang manusia. Orangnya sudah dalam kuburan tapi namanya masih harum karena apa? Meninggalkan karya-karya, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di masyarakat. Begitu, itu namanya umur panjang. Jadi silaturahim itu membuat umur panjang dalam makna itu, umurnya tetap tetapi kegiatannya ya itu banyak bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, makna umur panjang ini dalam soal qadha dan qadar. Makna umur panjang itu bahwa takdirnya secara manusiawi, secara otak manusia dia sudah mati karena kena COVID-19 ya, sudah masuk wisma atlet ya, dan di ICU udah nggak bisa bernapas ya, bukan nggak bisa bernapas, mati enggak, maksudnya pakai alat bantu untuk maju jantung dan nafas itu. Tetapi tiba-tiba dia sembuh secara ajaib. Kenapa? Ternyata dulu sering silaturahim. Itu. Jadi sebenarnya itulah yang dimaksud dengan umurnya panjang, mau mati enggak jadi. Ada iklan di sebuah televisi Islam di Arab, iklannya itu bagus, saya lihat di Indonesia belum ada. Di sebelum naik mobil infak, dia anak muda ganteng gitu ya, klimis rambutnya, pakai jas, sebelum ke kantor infak dulu, habis itu naik mobil yang bagus gitu, ngebut gitu. Mau nabrak nggak jadi, ngak. Wah, alhamdulillah selamat, alhamdulillah, karena infak engkau selamat. Nah, begitu. Itu iklannya bagus itu. Jadi ternyata infak itu menyelamatkan nyawa orang, berarti umurnya tambah panjang, padahal mestinya mati karena tabrakan, dia ngebut, tapi nggak jadi mati Pak, gara-gara infak dan silaturahim. Nah, begitu. Itu secara kasat mata menambah umur ya, padahal kalau mau diteliti memang takdirnya nggak mati, takdirnya mau mati nggak jadi, udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bisa dipahami ya, bahwa takdir itu ada dua, takdir yang langsung terwujud dalam dunia nyata, ada takdir yang mu'allaq, takdir yang masih nyangkut di pohon, di langit, nyangkut. Ini lihat dulu dia silaturahim enggak. Kalau dia enggak silaturahim, udahlah dimatikan aja. Oh, dia silaturahim enggak jadi, itu matinya dibalikkan lagi ke langit, udah panjang umurnya. Itu para ulama menjelaskan seperti itu ya. Tapi pada hakikatnya memang takdirnya belum mati di mata Allah, di mata manusia. Oh, dia enggak jadi mati, panjang umurnya gara-gara silaturahim. Jadi bisa kita ringkas, sebenarnya silaturahim itu memperpanjang umur di mata manusia. Bisa dipahami para hadirin, ini termasuk hadis yang muskil, hadis yang kadang kita susah memahaminya. Dengan keterangan ini mudah-mudahan kita paham semuanya. Yang ketujuh, kalau ini yang ketujuh enggak perlu saya sebut, tapi cukup itu ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ini keutamaan memberikan makan sama orang ya, berlindung dari api neraka walaupun hanya dengan memberikan makanan sebesar setengah biji kurma. Jadi memberikan makanan itu juga bisa membuat kita masuk surga.
Jadi ringkasannya para hadirin rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini adalah 5. Ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam udkhulul jannata bisalam rawahu Abdus Salam, ya, atau Abdullah bin Salam. Mem semua ini juga puitis, ya, hadis yang susunannya kayak puisi, ya. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah, karena belum suruk, ya, masih 15 menit kita baru boleh sholat. Kita kan sudah katakan membaca buku banyak jalan menuju surga, mendengar kajian sampai menjelang waktu duha. Nah, begitu para hadirin rahimakumullah. Jujur dalam berkata, ya, menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, menundukkan pandangan. Jalan ke ini saya ringkas. Jalan ke-24 dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, azmanu li sittan, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Jaminkan kepadaku 6 hal, maka aku jamin kalian dengan surga. Maksudnya kerjakan 6 hal, maka engkau akan masuk surga. Apa 6 hal itu? Kata Rasulullah, 6 hal itu adalah jujurlah jika berbicara. Nah, ini kan sosial, ya. Ada orang yang sering sholat, tapi kalau berkata nggak jujur. Yang kedua, tepatilah jika Anda berjanji, ya. Tunaikanlah amanat jika kalian diserai amanat. Jadi berjujur dalam berkata, menepati janji, dan menunaikan amanat jika diamanatin. Yang keempat, jagalah kemaluan. Ya, maksudnya tidak berzina, ya, tidak pacaran, ya. Tundukkan pandangan dan tahanlah tangan. Tunduklah pandangan dan tahanlah tangan, ya kan? Jaga kemaluan, tundukkan pandangan, tahanlah tangan. Nah, itu juga kata-kata yang bagus para hadirin. Ini maknanya apa? Maknanya surga itu tidak cukup hanya dengan ibadah maudhu, tapi juga dengan ibadah sosial, terutama tadi tahanlah tangan. Tahan tangan Anda tidak menyakiti orang lain, ya. Jadi hadis-hadis tentang menahan tangan itu sangat bagus, ya. Artinya al-muslim man salimal muslimuna min yadihi. Orang muslim itu kalau dia selamat dari caciannya. Makanya orang muslim itu juga kata di medsos juga harus santun, ya, supaya sesuai dengan akhlak. Selesai. Jadi ke-20 cepet banget kan? 23, 24, 25. Ini untuk antisipasi kalau nanti Masjid Al-Islam ditutup sebelum tanggal 30. Lalu udah ada gelagat-gelagat nih. Kita lagi mau tutup karena para pendengarnya sudah 5 watt semuanya. Ya begitu, ya. Semakin Ramadan, ya, berkurang dan semakin mendekati Idul Fitri, memang kebiasaan seperti itu. Di luar itu sudah nggak ada Ramadan para hadirin. Itu tadi malam saya ke Al-Islam itu macet banget. Padahal biasanya kan kosong. Oh, ini nganggap Ramadan sudah selesai. Jadi mereka sudah mulai persiapan beli makanan untuk Idul Fitri. Ya, ada yang mudik, ada yang, maka Al-Islam pun ya juga banyak yang mudik, kan. Jadi suasana sudah suasana bukan Ramadan. Akhirnya pada kurang semangat. Oleh karena itu kita percepat itu jalan menuju surga, antisipasi sebelum Al-Islam tutup. Ini besok, ini kan Rebo, besok libur, ya. Kamis itu mungkin tinggal setengahnya, ya. Jumat tikarnya sudah digulung.
Setelah 27, setelah tanggal 27 biasanya karpetnya udah digulung. Ya sabar ya, memang begitu perjuangan Islam itu panjang ya. Kalau kita sendiri nggak sabar dalam beribadah bulan Ramadan, bagaimana kita bisa bersabar dalam perjuangan yang lebih panjang jalannya? Harus bernafas panjang dalam berjuang. Ini latihan sebenarnya, latihan untuk berjuang. Jalan ke-25, mengurus 3 orang anak perempuan. Sudah kita bahas kemarin ya, mengurus 3 anak perempuan. Kana lahu salatsu banatin au salatsu akhawatin, yang penting perempuan, mau anak, mau saudari, mau bude, mau bule, mau cucu, mau siapa aja, pokoknya di rumah itu harus banyak perempuan. Makanya ketika al-Islam waktu bertahun-tahun ini nggak ada perempuan, namanya kurang berkah ya. Saya mikir gimana supaya al-Islam itu punya akhwat. Maka lah sudah 3 akhwatnya ya, untuk ambil keberkahan. Orang masuk surga gara-gara perempuan. Jadi perempuan itu penyebab masuk surga. Para hadirin rahimakumullah, perempuan itu penyebab masuk surga, penyebab masuk, tinggal milih ya. Coba kita baca di sini, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, yang masih punya 1 anak, gimana supaya punya anak lagi perempuan ya. Atau 3 saudari ya, 3 saudari perempuan, kenatis ya. Ittaqullaha azza jalla wa aqama alaihinna, dia bertakwa kepada Allah dan mendidik mereka, memberikan nafkah, menasihatin mereka ya, sampai mereka menjadi orang yang bertakwa. Karena ma'ifna, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, gimana itu? Alasannya kok seperti itu gimana? Maka asyarobi asobil arba. Jadi begini ya, dia akan bersamaku di surga. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan tengah ya, atau dengan jari 4. Hadirin rahimakumullah, kenapa, apa rahasia orang yang mempunyai banyak perempuan itu akan dijanjikan surga? Pertama, pada zaman jahiliyah, jadi sebenarnya itu untuk menghapus pikiran jahiliyah ya, kebiasaan jahiliyah. Di dalam surat An-Nahl 58 59, An-Nahl surat ke-16 58 59, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda fahuwa kadhim wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsiku ala hunin am yatussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Jika di antara mereka diberi kabar gembira punya anak perempuan, langsung mukanya cemberut, perempuan lagi. Itu mereka orang jahiliyah. Kalau kita cemberut juga ketika istrinya hamil ya, kemudian dikatakan oleh dokter bahwa anaknya perempuan lagi, itu ada jahiliyah di dalam diri kita ya. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar, innaka imru'un fika jahiliyah ya, kamu itu seorang muslim yang di dalam hatimu ada sifat jahiliyah. Dia gabungan antara muslim dan jahiliyah. Ini penting pada hadirin rahimakumullah ya, menghapus kebiasaan jahiliyah. Yatawara minal qaumi min su'i ma bisrobi, mereka bersembunyi, malu punya anak perempuan. Ayumsiku ala hunin am yatusu fitrab, apakah dipertahankan tapi menanggung malu atau dimasukkan ke dalam tanah. Makanya dulu orang-orang menguburkan anak perempuannya. Orang-orang Syiah menuduh Umar bin Khattab termasuk orang yang
mengubur anak perempuannya. Tapi salah, tidak terbukti ya, tidak terbukti. Walaupun beliau dulu jahiliyah, tapi belum ada bukti bahwa beliau mengubur anak perempuannya. Buktinya anak perempuannya ada, Hafsah itu. Seandainya Umar bin Khattab umpamanya mengubur anak perempuannya, Hafsah nggak ada pada itu pada zaman jahiliyah. Berarti tidak semua orang musyrik itu menguburkan anak perempuannya. Seandainya mengubur anak perempuan semuanya, nggak ada perempuan di Mekah. Tapi ada kebiasaan seperti itu. Makanya para rahimahullah itu berat ya merubah perilaku jahiliyah. Nanti dibuka juga dalam surah Zuhruf ayat 17. Kedua, 3 anak perempuan bukanlah batasan. Tidak harus 3 perempuan. 2 perempuan pun juga boleh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat mengasuh 2 anak perempuan hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak. Jadi yang akan bersama dengan Rasulullah itu adalah yang punya anak-anak perempuan, tapi syaratnya mendidiknya dengan baik. Kita katakan sekali lagi, tidak harus anak, pokoknya dalam rumah itu harus ada perempuan, tidak harus 1 ya. Boleh tadi saya bilang anaknya yang perempuan, boleh bibinya, boleh ibunya, boleh istrinya, boleh apa saja, pokoknya harus ada perempuan. Rumah yang tidak ada perempuannya tidak berkah, karena tidak ada yang masak, tidak ini bersih-bersih ya, tidak ada yang menyayangin, tidak ada yang berkhidmat ya. Perempuan itu luar biasa loh para hadirin rahimahullah. Rumah segede apapun kalau nggak ada perempuan kurang. Nabi Adam alaihissalam kurang apa? Rumahnya gede banget, surga dengan segala isinya. Tetap aja nih Adam nggak tenang. Saya mau ngomong sama siapa? Ya, makan enak, mau cerita sama siapa? Nggak tenang. Makanya Nabi Adam tidur karena nggak ada teman ngobrol, tidur. Kemudian bangun-bangun, Allah Subhanahu Wa Taala ternyata ketika tidur diambil tulang rusuknya, dibuatlah Siti Hawa. Maka bangun-bangun kok sudah ada perempuan, wah senangnya bukan main. Itulah namanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan dari diri kalian, dari tulang rusuk kalian, Siti Hawa atau perempuan-perempuan litaskunu ilaiha, supaya kamu yang tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu dengan perempuan. Enggak bisa mawaddatan wa rahmah dengan laki-laki. Ini yang itikaf laki-laki semuanya. Ini enggak sakinah, enggak mawaddah, enggak rahmah. Itu gimana? Laki-laki semua. Makanya harus ada perempuan. Itu maknanya bahwa kalau di rumah kita ada 2 perempuan atau lebih dan kita sabar. Nah, tapi syaratnya apa? Sabar dalam mendidik. Itu mengisyaratkan bahwa perempuan itu susah diatur. Nah itu lebih susah dibanding laki-laki. Udah saya sampaikan kemarin. Nah, susah diaturnya itu mbak kita jadi surga karena kita berjuang. Memang rentan perempuan itu. Rusaknya negara gara-gara rusaknya perempuan. Bagusnya negara gara-gara bagusnya perempuan, dan itu di tangan laki-laki. Masing-masing kita mengambil bagian untuk membangun negara dengan membina perempuan yang ada di rumah kita. Ya. Insya Allah rahimahullah. Memang berat, tapi surga janjinya begitu. Ini sudah disebutkan di dalam buku Jalan Menuju Surga. Sampai di situ jalan ke-25. Jadi masih berapa jalan, Pak? Masih 5 lagi. Idul Fitri, hari yang ditunggu. Idul Fitri, ya, hari-hari yang ditunggu setiap hari. Kita masih tersisa 5 jalan lagi. Ayo para hadirin, ada pertanyaan enggak?
Ya, silahkan Ustadz Mas Hudi, ya silahkan. Laki-laki itu untuk tak empat ngantuk dengar baik-baik, jangan salah paham ya. Laki-laki itu istrinya, ibu, saudarinya. Ya ini jangan salah paham ya. Empat itu konotasinya bukan mesti istri ya. Ini yang ngantuk-ngantuk nggak paham. Oh katanya empat istri ya. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Salah paham nanti terus. Itu katanya begitu. Nah itu dari hadis apa istimbat dari Ustadz itu aja. Kalau hadis saya belum dengar ya. Mungkin ada, kan hadisnya ribuan, tidak semua hafal. Saya belum mendengar kali ini ya, alhamdulillah. Jadi kita cari ya. Kalau saya bilang, kalau nggak tahu saya bilang nggak tahu. Tapi menarik ini ya, bisa salah bisa benar ya. Atau mungkin seandainya itu hadis mungkin harus ditafsirkan ya, ditakwilkan. Karena tidak semua orang punya istri, tidak semua orang punya anak perempuan, tapi semua orang pasti punya ibu. Jadi dari empat itu yang pasti cuma satu punya ibu. Belum tentu punya anak perempuan, belum tentu punya istri perempuan ya. Belum tentu punya saudara perempuan. Tapi kalau ada semua, insya Allah benar. Kalau ada benar, kalau nggak ada ya nggak benar. Dia rezekinya cuma dari bapaknya. Itu kan kalau ada bapaknya, ya mungkin itu istimbat. Ya, mungkin itu istimbat. Tapi maknanya sesuai dengan apa yang kita sampaikan, bahwa laki-laki itu memang rezekinya dari empat sisi itu ya. Makanya dikatakan kalau Anda miskin ya, maka lahirkan anak perempuan. Itu nanti kayak di kurang kaya ialah perempuan lagi ibu ya. Jadi Anda dapat rezeki ya, carilah anak perempuan ya, kemudian berbaktilah kepada ibu. Nah, satu lagi apa? Bersilaturahimlah kepada saudara. Jangan macam-macam pikirannya ya. Jadi apa? Kalau pertama kan bujang tuh miskin kan biasanya. Memang mahasiswa ada yang kaya, enggak ada ya. Kalau dia menikah dengan satu perempuan, dia mulai kaya. Ini saya perhatikan begitu. Dulu mahasiswa itu dulu miskin, ketika punya istri, masya Allah, punya motor, kemudian punya rumah, punya mobil, subhanallah. Itu gara-gara perempuan. Maksudnya gara-gara dia punya istri. Tapi ada juga mahasiswa yang sudah punya istri miskin, tetap miskin, masih ngontrak terus. Makanya usahakan punya anak perempuan. Ketika punya anak perempuan, dia punya motor ya. Kemudian dia ingin punya mobil, silaturahim, dia berbakti kepada ibunya, kayaknya dia punya mobil. Habis itu dia silaturahim ke saudari perempuannya, akhirnya dia punya rumah. Jadi rezekinya dari empat itu. Ada juga yang sudah punya istri, punya anak, silaturahim ke ibunya, berbakti kepada ibunya, kemudian bersilaturahim kepada saudarinya, masih miskin, harus nambah.
kaya, tambah satu lagi. Pokoknya semakin banyak perempuan itu semakin baik. Itu ada dalilnya kalau itu ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih bahwa khairukum aksarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak menafkahi perempuan, yang paling banyak mendidik perempuan. Makanya kalau dikatakan pesantren yang isinya mahasiswa lebih baik atau pesantren yang isinya mahasiswi, kok dalam hadis ini lebih baik yang isinya mahasiswi. Sesuai dengan hadis, sebaik-baik kalian adalah yang mendidik banyak perempuan, yaitu maksudnya para mahasiswi, para santriwati, anak perempuan. Benar loh teman ya, itunya perempuan 6-7 perempuan semua. Ini yang lebih dulu masuk surga daripada yang anaknya laki-laki semua. Iya, ini sesuai dengan hadis yang ada. Terima kasih Ustaz Masyuti telah memberikan kekuatan pada kita semuanya. Ternyata rezeki itu dari 4 perempuan, anak perempuan, supaya nggak salah paham, istri perempuan, ibu perempuan, dan saudari perempuan. Nah, ini ilmu yang kita dapat pada pagi hari tanggal 22 Ramadan. Catat baik-baik ya. Ada yang lain? Satu lagi barangkali untuk melengkapi kajian kita. Kalau yang nanya sekali kurang mantap ya. Ada satu lagi, ini Ustaz Zulkifli yang biasa nanya, mana ini? Pindah masjid. Oh, di sini dianggap sudah tutup. Oh, reuni cuma sehari atau sampai akhir. Ada yang lain barangkali? Ustadz Imam Santoso, silakan. Oh, enggak ada. Ya, Ustadz Taqiyuddin. Ustadz Taqiyuddin ada 2 ya. Taqiyuddin yang satu dan Taqiyuddin yang ini. Nah, ini lebih terkenal karena viral di medsos. Kayak Ahmad Dhani. Ya, silakan. Anda tidak salam, ngapain? Masih ada bacaan karena tahiyatnya lebih cepat. Dia tahiyatnya cepat, antum tahiyatnya lama, berapa jam? Tahiyat kedua, tahiyat awalnya dipanjang sampai 2 rakaat taraweh. Lama banget itu. Oh, rakaat berikutnya ketika berdiri, Anda juga ikut berdiri. Oh gitu. Bagaimana hukum sholatnya ya? Begini ya, ini kan masalah sholat ya, bukan masalah aparat ya.
Jadi kita bicara hukum fikih aja, tidak ada kaitannya dengan aparat atau dengan politik, dengan apa. Dalam hukum sholat, kalau kita ikut imam, ya ikut imam yang satu. Ikut imam yang satu, maksudnya kalau dia imam sholat taraweh, ya kita niatnya sholat isya dengan imam tersebut dan pada sholat tersebut. Ketika sudah salam, terputuslah kewajiban kita mengikuti. Makanya menarik yang saya dapat ilmu barusan, maksudnya barusan itu belum lama, itu bahwa ada ulama yang berpendapat kalau sudah imam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi, sudah tidak ada kewajiban untuk ngikutin imam. Maksudnya kalau kita tahiyatnya belum selesai, imamnya kadang-kadang cepet ya, kita baru at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini imam bacanya kapan? Kita baru asyhadu alla ilaha illallah sudah salam. Ikut salam atau tidak? Sebagian ulama mengatakan selesaikan tahiyat Anda. Nah, walaupun mungkin agak lama, orang sudah salam, sudah peluk-pelukan, sudah salaman, dia masih tahiyat. Katanya boleh. Kenapa? Sudah tidak kewajiban ngikutin imam. Tapi itu hanya pendapat ya. Pendapat lain mengatakan ya kalau imam salam kita salam. Maksudnya tadi bahwa kalau tahiyat sudah selesai, tidak ada hubungan antara imam dan makmum. Lah kalau Anda kemudian menjadi makmum lagi, ya kalau imamnya sama. Kalau imamnya kentut terus diganti dengan imam yang lain, berarti imam Anda dua. Imam yang sudah kentut tadi dan imam yang baru. Padahal Anda sholatnya cuma satu. Nah itu menarik, ini menarik banget. Hampir sama dengan kasus teman-teman ya, di sebelah, maksudnya di beberapa daerah itu ada namanya sholat jamaah estafet. Jadi kalau imamnya sudah selesai, yang terlambat, yang masbuk satu baris, ngangkat imam lagi. Dan itu nggak benar itu. Saya sudah keliling dunia, nggak ada seperti itu kecuali di Jawa Barat. Ya. Nggak ada itu. Jadi kalau masbuk ini yang terlambat ya sholat sendiri-sendiri. Tapi anehnya apa, imam estafet Ustaz. Jadi imam yang pertama selesai, habis itu yang sama-sama terlambat dorong salah satu, kamu jadi imam. Padahal lagi sholat, gimana itu? Ya kalau yang maju satu, ya maju, kalau dua, ya maju tiga. Aneh-aneh zaman sekarang itu. Makanya itu hampir mirip. Makanya kalau ikuti imam satu aja. Berarti Anda sahnya hanya imam yang tarawih pertama. Adapun tarawih kedua sudah nggak ada hubungan Anda. Maka kecuali niatnya saya nggak ikut imam kok, cuma ngelabui aparat ini, itu lain cerita. Tapi kalau menurut saya nggak masalah. Kalau ada aparat maupun nggak ada aparat, oh namanya terlambat, ditanya aliran apa? Ini aliran terlambat Ustaz, Pak. Justru kalau menurut saya diajarin dia. Ini fikihnya kayak gini, jadi nggak ada hubungannya dengan politik. Insya Allah nggak kena delik kan Pak Ismar, nggak ada delik karena ngikutin apa namanya imam taraweh dia sholat isya, nggak ada deliknya, yakin nggak ada dah dalam undang-undang. Makanya nggak usah khawatir Ustaz Taqiyuddin. Apalagi lihat postur antum, tubuh antum itu apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.